Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Dai Tawakalni dengan nomor induk mahasiswa 111910547 kelas MA19C8. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS pada semester 6 ini dengan mata kuliah Budaya Organisasi yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Fitri Rezeki. Baik, langsung saja saya mulai materinya. Di sini saya akan menjelaskan budaya organisasi PT KAI Indonesia. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu normal dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Budaya organisasi biasanya melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan seluruh nilai di dalamnya, sehingga budaya organisasi ini akan direfleksasikan melalui kegiatan mereka sehari-hari, mulai dari interaksinya dengan orang lain, cara bekerja, dan ekspektasi di masa depan. Sejarah PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Perkembangan kereta api di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, mengalami beberapa periode, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Budaya organisasi PT KAI yaitu integritas, profesional, keselamatan, inovasi, pelayanan prima. Kemudian pemahaman karyawan, selanjutnya implementasi. Yang pertama, integritas. Menurut Ed Ratna 2007, integritas yaitu memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. Integritas memiliki pengertian kata-kata dan perbuatan seseorang sesuai tanpa memperdulikan siapa dirinya, di mana berada, dan bersama siapa. 2. Profesional. Menurut Sujarto 1990 mendefinisikan profesional sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Menurut Phillips 1991 memberikan definisi profesional sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Profesional itu adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Yang ketiga, keselamatan. Adi Sasmita 2011 menyatakan, selamat berarti pelayanan transportasi dilaksanakan tanpa mengalami kecelakaan selama dalam perjalanan. Kecelakaan bermacam-macam, ada yang ringan tetapi ada yang berat. Kecelakaan menimbulkan kerugian keuangan, badania, dan bahkan jiwa. Kecelakaan lalu lintas merugikan kelancaran lalu lintas dan menimbulkan kerugian yang diderita oleh pengendara atau pemilik kendaraan. Yang keempat, inovasi. Charles et al. 2002 menyatakan bahwa inovasi merupakan bagian dari kerangka kerja yang menghubungkan aspek budaya perusahaan dengan kemampuan berinovasi serta meningkatkan kinerja perusahaan melalui keputusan membeli konsumen. Menurut Rogers 1983, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Yang kelima, pelayanan prima. Menurut Abdullah 2001, pelayanan prima merupakan totalitas pelayanan yang diberikan suatu perusahaan dilakukan secara sadar, terpadu, harus dilakukan oleh seluruh pegawai,
dengan mengacu pada standar kualitas pelayanan yang setinggi-tingginya dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, implementasi budaya organisasi di PT KAI. Yang pertama, implementasi integritas. Di setiap perusahaan pasti memiliki peraturan yang menjadi patokan dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Apabila peraturan ini dapat berjalan sesuai dengan ditetapkan, maka perusahaan dapat mencapai tujuannya. Yang kedua, implementasi profesional. Profesional itu adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Semua karyawan PT KAI Indonesia dituntut agar dapat menguasai pekerjaan. Seseorang yang menguasai pekerjaan akan tahu betul seluk-beluk dan liku-liku pekerjaannya. Artinya, apa yang dikerjakannya tidak cuma setengah-tengah, tapi memang benar-benar mengerti apa yang dikerjakan. Yang ketiga, implementasi keselamatan. Aturan-aturan dalam keselamatan wajib bagi para karyawan untuk dijalani dan ditaati, karena keselamatan adalah prioritas yang paling utama. Yang keempat, implementasi inovasi. Inovasi sangat penting dalam perkembangan sebuah perusahaan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan berinovasi, perusahaan dapat melakukan sebuah perubahan dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang kelima, implementasi pelayanan prima. Madsen 1993 menyatakan bahwa dalam penyampaian pelayanan tidak sekedar kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar, namun lebih ditekankan pada pelayanan prima, yaitu pelayanan yang dapat membuat konsumen merasa diperlakukan istimewa, yang hanya bisa dicapai dengan memberikan pelayanan melebihi harapan konsumen. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.